kami bersyukur, berterima kasih atas pimpinan dan tuntunanmu di dalam hidup kami. Di sini kami Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan. Hari-hari kami Tuhan masih berada di dalam stay at home untuk setiap kami, terkhusus daripada jemaat Gereja Bethel Tabernakel yang ada di daerah kami ini. Tuhan, di sini kami merenungkan firman Tuhan. Kiranya kuduskan, sucikan semua panca indera rohani kami, agar kami bisa mengerti akan segala rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Salam. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sehubungan dengan ibadah penyembahan kita. Sebelum kita datang menyembah kepada Tuhan, baiklah kita sama-sama membuka Alkitab kita dan merenungkannya. Yaitu kita ambil dari yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara yang kasih Tuhan, yang menuliskan surat ini adalah Paulus, seorang rasul yang telah ditentukan oleh Tuhan. Beliau menekankan supaya fokus kita tidak hanya kepada kefanaan hidup ini, kepada dunia yang fana ini. Rasul Paulus mengatakan sebelum dia meninggalkan dunia ini, dia mengatakan bahwa kepada anaknya yang bernama Timotius, dalam 2 Timotius 4 ayat ke-8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada oleh Tuhan, hakim yang adil. Dari perkataan ini, Rasul Paulus sebelum meninggalkan dunia ini, dia sudah melihat adanya satu mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan Tuhan kepadanya, yaitu mengatakan bahwa Tuhan adalah sebagai hakim yang adil. Hal ini juga sama dengan pendapat daripada Rasul Yohanes yang menambahkan di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17 mengatakan bahwa sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sidang jemaat, virus corona sebenarnya tidak dapat dilihat secara kasat mata. Tidak dapat dilihat, tetapi dia bisa menggemparkan dunia ini. Dia bisa, yaitu mempengaruhi seluruh kehidupan manusia. Bahkan bisa sampai mempengaruhi kehidupan ekonomi dunia. Saudara-saudara, kalau virus corona tidak kelihatan, maka sebenarnya juga kita harus sedang dibawa untuk juga memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan. Bagi kita orang yang percaya, tentu saja hal-hal yang tidak kelihatan adalah perkara-perkara surgawi. Di dalam firman Tuhan mengatakan oleh Kolose pasal 3 ayat 1, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, dari firman Tuhan ini kita dihimbau untuk
memikirkan perkara-perkara surga, mencari perkara-perkara yang di atas, yang berfokus hanya kepada Kristus yang ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Agar kita tidak terkontaminasi dengan virus yang saat ini lebih berbahaya adalah virus kepanikan, virus ketakutan. Virus yang berbahaya ini akan segera menyebar ke seluruh dunia ini. Oleh sebab itulah, sebab pikiran kita tidak terkomunikasi dengan virus-virus yang demikian, marilah kita memperhatikan, yaitu seperti katakan Rasul Paulus, yang tidak kelihatan, tetapi memiliki satu nilai yang tinggi di dalam kehidupan kita. Tentu saja tidak mudah, saudara-saudara, untuk memperhatikan yang tidak kelihatan, karena kita semua diperhadapkan dengan hal-hal yang kelihatan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan dalam penyembahan kita, dalam menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, sebab Allah berkata, firman Tuhan berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembahnya harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu, untuk kita dapat memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus memiliki satu lifestyle gaya hidup kita, yaitu dengan pujian dan penyembahan yang selalu kita angkat dengan keseriusan. Nyanyian kita tadi berkata bahwa aku sadar, katanya, ya, di dalam hidupku ini tidak semua yang dapat kuraih, tapi aku percaya bahwa ada rancangan Tuhan bagiku adalah rancangan yang terbaik. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan untuk dapat memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan itu. Pertama-tama kita harus mengangkat pujian dan penyembahan. Yang kedua, kita harus berdoa. Berdoa adalah senjata orang Kristen untuk bisa mengantisipasi hidupnya, untuk bisa dia menghancurkan iblis adalah di dalam doa, untuk bisa dia melihat yang tidak kelihatan adalah dengan berdoa. Dan yang ketiga, kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang kelihatan dikatakan firman Tuhan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Apakah yang kekal itu? Yang pertama yang kekal itu adalah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang kedua adalah roh. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, di situ roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan yang ketiga, yang kekal adalah Allah itu sendiri. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan. Terutama ketika kita dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tidak kita lihat, tapi kita mempercayai. Itulah sebabnya perlu hari-hari ini kita datang sama Tuhan untuk kita datang menyembah kepada Dia, agar hidup kita mampu untuk melihat hal-hal yang tidak kelihatan, tapi kita percayai itulah Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan, hanyalah Yesus. Manusia tidak bisa berbuat, walaupun dengan kebaikannya dia tidak bisa jamin apapun dia untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi ketika dia melalui nama Yesus Kristus, disitulah kita mendapat jaminan keselamatan yang pasti melalui nama Tuhan. Oleh sebab itu malam ini marilah kita sebagai sidang jemaat tetap teguh berpegang kepada kebenaran, tetap teguh berpegang kepada firman Allah, tetap teguh untuk kita kuat
Pertama, inilah yang sebenarnya dimaksudkan, bahwa kedatangan Yesus Kristus sudah dekat. Namun sebelum Yesus datang, tentu akan bersamaan dengan adanya perkataan Rasul Paulus mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan menjadi pemfitnah, pembohong, dan tidak suka kepada firman Allah. Sekarang ini Antikris sudah menyusun segala strateginya untuk menyerang seluruh sistem manusia dengan adanya virus corona yang mereka sebarkan ke seluruh dunia. Sehingga dengan demikian perekonomian manusia akan lumpuh. Pada saat itulah Antikris, yaitu setan dan nabi palsu, akan mulai memperbudak manusia dan akan menanamkan chips pada setiap tubuh manusia. Ketika chips sudah ada, kalau manusia tidak mau menyembah kepadanya, maka hanya sekali tekan manusia itu akan mati seketika. Marilah kita berjaga-jaga. Marilah kita berdoa dengan teguh. Marilah kita untuk selalu dengan tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga kita semuanya menjadi sidang jemaat yang kuat dan teguh, dan mampu kita untuk memperhatikan yang tidak terbatas. Salam. Tuhan memberkati. Kembali kita nyanyikan pujian tadi sebagai sesuatu pujian yang sesuai dengan renungan kita malam hari ini, yaitu dari 2 Korintus 4 ayat 18. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Mari kita datang sama Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki
di surga yang telah hadir bersama kami. Sebelumnya kami berdoa buat sidang jemaat kalau ada yang sakit Bapak. Segala sakit penyakit dalam tubuh sidang jemaat, apakah itu flu, pilek, demam, sakit kepala, apapun, kami panggil nama Tuhan untuk mengusir sakit penyakit dari tubuh kami. Kami tolak kamu tinggi dalam nama Yesus. Pergi. Ada tertulis Dia yang menanggung segala kelemahan kami, yang memikul penyakit kami. Oleh bilur-bilurnya kami menjadi sembuh. Dan juga Tuhan segala persoalan-persoalan, beban-beban yang berat Engkau sudah tanggung semuanya di kayu salib Golgota. Terima kasih Bapak di surga, kami berdoa buat bangsa Indonesia, bangsa kami yang kami cintai. Berkati ya Tuhan, Bapak Presiden kami, Bapak Presiden kami, para anggota DPR, para menteri, pejabat-pejabat tinggi negara kami, tentara, polisi. Berkati mereka Tuhan, para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para dusun, RW, RT. Tuhan memberkati bahkan seluruh bangsa Indonesia, agar bangsa kami boleh pulih kembali Tuhan dari kasus yang sedang melanda bangsa kami ini. Namun kalau ada yang bisa mengganggu bangsa ini, merusak bangsa ini, apakah melalui teroris, kegelapan, setan, kami tolak dengan kedua. Pulihkanlah Tuhan bangsa kami, dan biarlah kami kembali Tuhan pulih seperti biasa. Kami bekerja dengan normal, bebas dari segala penyakit, yaitu corona. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita berkata, selesai.